Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep mie telur basah. Jadi ini saya buat tanpa mesin atau tanpa cetakan ya. Dan ini hasil mie-nya itu kenyal meskipun tanpa bahan pengenyal, dan ini mie-nya juga nggak mudah lembek saat dimasak. Nah, gimana sih cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya? Simak terus ya videonya sampai selesai. Siapkan 250 gram tepung terigu, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu masukkan 1 butir telur. Dan tambahkan juga sedikit minyak goreng, ini kurang lebih 1-2 sendok makan saja ya. Kemudian ini semuanya diaduk atau dicampur sampai merata. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit. Ini saya pakai airnya kurang lebih 100 ml ya, pokoknya disesuaikan saja. Jangan terlalu banyak ya, jangan langsung dituang karena nanti adonannya bisa kelembekan. Untuk membuat mie ini adonannya nggak boleh terlalu kelembekan, jadi dia sedikit agak keras gitu ya adonan. Nah, kalau masih terlihat sangat keras seperti ini, bisa ditambahkan lagi airnya, diatur aja sedikit demi sedikit ya. Nah, ini seperti ini saja ya teman-teman, jangan terlalu lembek, nggak apa-apa, ini masih ada yang kering-kering seperti ini. Sekarang kita lanjut ulen menggunakan tangan. Ini diuleninya nggak usah sampai terlalu lama, pokoknya sampai semua bahannya itu tercampur dan tidak ada lagi gumpalan-gumpalan di dalam adonannya. Ini kelihatan ya, ini tekstur adonannya itu sedikit keras dan juga berat. Nggak apa-apa, karena memang untuk membuat mie itu nggak boleh terlalu lembek adonannya. Nah, ini sudah tercampur rata, ini sudah cukup ya, nggak usah sampai terlalu lama nguleninnya karena ini bukan buat roti ya, kita buat mie, jadi cukup sampai tercampur seperti ini. Sekarang ini kita resting atau kita istirahatkan adonannya selama kurang lebih 30 menit agar adonannya itu lentur ya. Nah, ini setelah 30 menit ketika dipegang ini lembut ya, adonannya itu semakin lembut. Ini nanti kita akan ulen di meja kerja. Nah, ini lanjut kita ulen di meja kerja, tambahkan lagi sedikit demi sedikit tepung terigu ya, kurang lebih ini saya pakai 50 gram. Jadi total tepung yang saya pakai itu 300 gram, yang 250 gram itu di awal, kemudian yang 50 gram ini saya ulen. Ini tujuannya agar adonannya itu nggak terlalu kelembekan ya, karena biasanya setelah adonan di resting atau diistirahatkan itu kan teksturnya jadi semakin lembut. Nah, setelah di resting kita tambahkan lagi tepung terigunya agar lebih padat ya adonannya itu. Kita uleni sampai tepung terigunya itu menyatu ke dalam adonannya. Jadi memang kalau untuk membuat adonan mie itu agak keras ya adonannya. Dan ini menambahkan tepung terigunya juga sedikit demi sedikit ya, ditaburkan, jangan langsung 50 gram ditaburkan semuanya karena nanti bakalan susah saat mengulen atau menyatukan tepung terigu ke dalam adonannya. Ini adonannya sudah tercampur dengan baik ya, sudah menyatu tepung terigu dan adonan yang tadi. Jadinya seperti ini. Ini kelihatan adonannya jadi lebih keras. Sekarang kita akan gilas adonannya. Sebelumnya siapkan dulu tepung tapioka ya, ini untuk taburan saat kita menggilas adonannya. Jadi tujuannya taburan tepung tapiokanya ini berfungsi agar
Nanti saat digilas itu tidak saling merekat lagi ya adonannya, karena kalau dikasih tepung terigu nanti akan rekat lagi ya. Kita potong dulu jadi 2 agar lebih mudah saat menggilas, nggak terlalu besar ya. Ini kita gilas adonannya sampai tipis. Nah, sebelumnya kita taburi dulu menggunakan tepung tapioka. Kalau mau pakai tepung maizena juga bisa ya teman-teman. Nah, kalau membuat mie dengan cara manual memang agak membutuhkan tenaga ya, karena memang saat menggilas ini cukup berat. Adonan mie-nya ini cukup membal ya teman-teman, jadi ketika kita gilas nanti dia bisa mengkerut lagi, tapi nggak apa-apa, kita gilas pelan-pelan, nanti dia bisa melebar seperti ini. Untuk ketebalan mie-nya atau adonannya ini disesuaikan aja, jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal ya. Kira-kira berapa mili ya? Mungkin sekitar 1 mili. Ini sudah cukup ya. Sekarang mau saya lipat. Jadi ini saya taburi dulu menggunakan tepung tapioka agar nanti saat dilipat itu enggak saling menempel ya adonannya. Teknik melipatnya itu seperti ini ya, agar nanti mie-nya itu bisa panjang-panjang. Kalau kalian mau lebih rapi lagi, saat sebelum dilipat itu kalian potong dulu bagian tepinya dan kalian bentuk adonannya itu menjadi segi 4, jadi nanti hasil mie nya itu sama panjangnya ya. Nah, karena ini buat konsumsi sendiri, jadi ini cuman langsung saya lipat saja, jadi nanti pastinya ada bagian-bagian mie yang tidak terlalu panjang. Nah, kemudian dipotong-potong menggunakan pisau, pastikan pisaunya itu yang tajam. Potong-potong sesuai selera ya. Ini bisa dipotong pipi jadi menyerupai kayak mie tiaw itu, atau juga mie yang gepeng. Nah, kalau ini saya bikin versi seperti mie yang digunakan untuk buat mie ayam. Jadi ini enggak terlalu lebar, mie-nya juga enggak terlalu kecil ya. Oke, potong-potong sampai semua adonannya habis. Nah, ini jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini mie-nya panjang-panjang. Nah, di bagian ujung itu enggak terlalu panjang karena memang kan ini tadi lebar mie-nya itu kan enggak kita samakan dulu. Kalau kalian mau hasilnya yang sama panjang, kalian boleh rapikan dulu ya di pinggirnya. Nah, ini kita taburkan dengan tepung tapioka agar mie-nya itu enggak saling menempel. Nah, jadinya seperti ini. Ini udah mirip banget kayak mie basah yang dijual di pasar itu. Nah, ini yang setengah adonan tadi sudah saya potong semuanya ya. Jadinya seperti ini. Ini sudah saya taburi menggunakan tepung tapioka. Ini mie-nya kelihatan ya panjang-panjang, dan ini ukurannya pas, nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu kecil. Kalau buat ukuran mie ayam ini pas banget. Untuk cara penyimpanannya, ini tinggal digulung aja mie-nya, diambil kemudian digulung-gulung seperti ini. Seperti kalau kita beli mie di pasar gitu ya. Nah, jadinya seperti ini gulungan mie-nya. Kemudian ini ditaruh di wadah yang ada tutupnya, jadi nanti ini kita bisa simpan di dalam kulkas kalau nggak mau langsung dimasak ya. Jadi ini bisa disimpan di kulkas. Kalau ditaruh di freezer ini bisa awet sampai 3 sampai 4 minggu ya. Nah, ini yang terakhir itu sisa mie yang nggak terlalu panjang ya. Ini mie yang kita potong di ujung-ujung tadi, jadi ini tuh nggak terlalu panjang. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita tutup ya agar mie-nya itu enggak kering.
Sekarang saya mau lanjutkan membuat mie dari adonan yang separohnya tadi ya. Nah, ini adonannya sudah selesai saya pipihkan ya. Jadi lebar seperti ini, tinggal dilipat-lipat aja sama seperti tadi. Kemudian ini tinggal dipotong-potong. Nah, agar lebih mudah ini saya potong dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita iris-iris. Potong-potong semua adonannya sampai selesai. Pokoknya ini jadinya mie-nya lumayan banyak juga. Dan ini hasilnya juga bagus ya. Dan ini dia mie telur basah kita sudah jadi. Ini kelihatan ya, ukurannya itu pas, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, ini udah kayak mie yang dijual di pasar itu. Ternyata kita bisa bikin sendiri di rumah ya. Ini mie-nya bisa dimasak untuk sekitar 4-5 porsi orang dewasa. Nah, mie-nya ini disimpan di wadah yang kedap udara ya, yang ada tutupnya agar mie-nya itu tetap lembab, enggak kering ya bagian permukaannya. Atau kalian juga bisa letakkan di kantong plastik. Nah, ini mie-nya siap diolah jadi mie goreng atau mie ayam, dijadiin mie nyemek juga bisa. Kali ini saya mau bikin mie ayam. Nah, ini sudah saya panaskan air dan sudah mendidih. Langsung saja ini saya masukkan mie yang udah kita buat. Jadi ini tuh mie-nya nggak langsung saya masak. Ini saya simpan di freezer karena memang baru sempat masak hari ini. Hasilnya tuh seperti ini ketika kita masak. Kelihatan ya, ini mie-nya itu panjang-panjang dan dari bentuknya itu udah kayak yang kita beli biasanya itu. Ukurannya pas banget, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Ini tekstur mie-nya itu benar-benar kenyal, nggak gampang lembek ya ketika kita masak. Kalau biasanya kita beli mie di pasar itu kita masak 2 menit aja udah kelembekan. Kalau ini enggak, dia tetap kenyal. Dan walaupun dia udah dingin juga masih kenyal ya. Untuk memasak mie ini sekitar 3-5 menit saja ya. Ini mie-nya sudah matang, sekarang saya mau tiriskan. Oke, ini cukup segini saja ya videonya untuk resep mie ayam. Kalau kalian mau lihat, saya sudah pernah bikin. Nanti saya simpan linknya di description box. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Semoga resep mie telur basahnya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.